berapa sih biaya yang akan dikeluarkan oleh teman-teman yang akan melaksanakan atau akan yang mendaftar ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Halo teman-teman, balik lagi bersama kontenku, di mana kontenku kali ini membahas terkait berapa sih biaya yang akan dikeluarkan oleh teman-teman yang akan melaksanakan atau akan yang mendaftar ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nanti kita bahas tuntas di sini mulai dari awal masuknya, berapa sih biaya untuk tesnya ya, dan berapa juga saat kalian harus membayar uang pangkal di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Kebetulan kali ini aku kedatangan tamu dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dia masih tingkat 1 juga nih teman-teman. Kebetulan silaturahmi lah ya ke rumah ya. Jadi sekalian aja kita bikin video ya. Nah jadi sebenarnya ini sesuai requestan teman-teman juga, di mana teman-teman banyak yang bertanya, Kak, berapa sih biaya untuk masuk Sekolah Tinggi Transportasi Darat? Itu yang terbaru gitu. Karena 2017 sama 2018 beda ya. Jadi ini yang paling terupdate. Jadi kemungkinan besar 2019 tahun ini atau 2020 itu nggak beda jauh ya kan. Dia biayanya nggak beda jauh. Jadi kemungkinan hampir sama ataupun mirip-mirip lah walaupun berbeda sedikit. Jadi mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu aja ya. Nah ini dengan Bapak siapa ini? Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Juliatna Septiandi, jurusan Diploma 2 Pengujian Kendaraan Bermotor. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Zaka Gufran dari jurusan Diploma 4 Transportasi Darat. Kalau yang ini kayak pernah lihat nih, nggak tahu di mana gitu ya. Oh, udah pernah ya? Ternyata dia udah pernah bikin konten bareng juga teman-teman. Oke, mungkin gini aja sih, sederhana aja. Dari saran dari teman-teman banyak yang mau tahu berapa sih biayanya, karena kan banyak banget nih katanya, aduh terlalu mahal kayaknya sekolah kayak gitu. Karena mungkin dia bertanya sama yang jalur reguler, ya kan? Itu bisa aja kan? Ya kalau dia daftarnya jalur reguler mungkin biayanya sangat mahal kan? Berbeda dengan yang pola pembibitan. Nah untuk STD ini kebetulan pola pembibitan semua ya teman-teman ya. Nggak ada lagi yang namanya jalur reguler untuk beberapa tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan. Nah jadi perbedaannya jelas, kalau reguler itu biayanya ditanggung sendiri ya. Biaya ditanggung sendiri, apapun itu ditanggung sendiri, berbeda dengan pola pembibitan. Nah, contohnya ya adik-adik inilah, dia pola pembibitan dan biayanya pun beda. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan yang pertama. Nah, kalau boleh tahu nih, mulai dari formulir sampai dengan biaya tesnya, sampai dengan uang pangkal, kira-kira kalian bisa jelasin nggak nih? Oke, jadi ini bakal dijelasin sama mereka teman-teman. Mohon izin menjelaskan untuk biaya pendaftarannya sendiri. Untuk langkah-langkahnya, awalnya itu biaya formulir sebesar 150.000. Yang kedua, biaya seleksi kompetensi dasar atau tes SKD sebesar 50.000. Yang ketiga itu tes potensi akademik atau TPA sebesar 150.000 untuk STTD sendiri. Untuk selanjutnya biaya tes psikotes sebesar Rp350.000. Biaya kesehatan itu meliputi tes berat badan, tinggi badan, kesehatan mata, THT, terus EKG, ronsen, sama tensi darah, termasuk biaya yang Rp1.250.000. Untuk selanjutnya ada tes kesamaptaan dan wawancara, itu biayanya kurang lebih sebesar 150.000. Dan kesamaptaannya itu lari 12 menit tanpa berhenti, sit up minimal 43, push up dan push up minimal 43 kali. Itu nilainya A ya kalau. Siap. Untuk 43 itu nilai A, sisanya ke bawah menyesuaikan.
Jadi pembahasan terkait biaya itu sudah jelas ya. Untuk yang mulai dari formulir sampai dengan biaya tesnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah paham nih, nanti kita bikin rinciannya juga. Misalkan nanti kan udah selesai tes, semua tesnya nih kan, udah ikut tes, udah bayar biayanya. Oh iya, begini teman-teman, jadi sekedar informasi ya. Jadi untuk setiap daerah itu mempunyai biaya yang berbeda-beda ya. Enggak semuanya harganya segitu atau sama gitu. Menyesuaikan domisili teman-teman semuanya kan kayak gitu. Jadi enggak semuanya sama ya, sekali lagi gitu. Jadi untuk apapun yang disampaikan oleh adik-adik ini itu berdasarkan pengalaman apa yang mereka laksanakan pada waktu 2018 kemarin ya. Kemungkinan besar hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Bisa sama maupun ya beda-beda dikit lah, intinya kayak gitu ya. Oke, untuk tes selesai ya. Oke, kita lanjut lagi mulai dari biaya pangkal dan juga biaya saat melaksanakan pendidikan di STD ya. Nanti bakal dijelasin lagi sama mereka dan juga nanti akan kita rinci ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi patokan atau perkiraan buat teman-teman berapa sih biaya yang harus teman-teman keluarkan gitu. Karena sebenarnya biayanya pun termasuk normal lah ya, segitu ya. Masih terjangkau lah untuk kedinasan yang nantinya bakal jelas kalian kerjanya di mana kayak gitu. Dibanding kalian harus ibaratnya kuliah biasa, kalian harus mencari kerja sendiri ya. Biaya makan sendiri, ngekos, kalian juga nggak tahu nanti pergaulannya seperti apa. Jadi kalau kita perbandingkan kedinasan, terutama STD mungkin lebih baik ya teman-teman ya gitu. Jadi mungkin langsung aja untuk terkait biaya uang pangkal dan juga uang selama kalian pendidikan di STD. Izin menjelaskan. Untuk jadi selesai kita tes, selesai pantohir, kita pengumuman lulus keterima atau tidak. Lalu ada yang namanya uang pangkal kak. Nah, uang pangkal itu tergantung dengan jurusan yang kita pilih kak. Jadi misalkan untuk jurusan Diploma 4 Transportasi Darat, itu tahun kemarin angkatan saya 19 juta kak. 19 juta sekian, 19 juta 200 kalau nggak salah kak. Nah, untuk jurusan Diploma 3 juga kisaran 17 kak, 17 juta. Diploma 3 LLAJ, Diploma 3 kereta itu sekitar 17 kak, 17, 18 atau 16 kak. Nah, untuk Diploma 2 itu kemarin 14 kak. Nah, jadi setelah kita pantohir, bayar uang pangkal, kita transfer, barukah itu ada yang namanya mada tukar kak. Nah, dari mada tukar itu selesai mada tukar, Masa pendidikan karakter ya? pembentukan karakter kak. Nah, selesai mada tukar baru kita balik lagi ke kampus kita. Nah, di situ baru ada yang namanya bayar uang makan kak. Uang makan juga kita tanggung sendiri kak. Oke, kalau boleh tahu uang makan ditanggungnya berapa tuh? Per bulan ya? Berapa kira-kira? Izin kak, untuk uang makan itu mau jurusan apapun semua sama kak. Jadi uang makan itu setiap orang itu, setiap taruna bayarnya tetap sama, yaitu 986.000 kak. Sekitar segitu. 86. Siapa? Sekitar segitu kak. Tapi kira-kira ada nggak sih yang dari jalur pola pembibitan dia uang makannya gratis, uang pangkalnya gratis, ada nggak sih? Siapa? Izin kak, ada beberapa rekan saya kak yang dia pola pembibitan daerah di Jambi, di Aceh kak kalau nggak salah. Dia itu uang pangkalnya digantikan kak, diganti oleh pemerintah dari disupnya kak, dari penempatan dia. Jadi dia uangnya itu digantikan, walaupun pertama pakai uang dia kak, tapi berapa lama kemudian diganti kak, uangnya ditanggung. Uang makan demikian juga kak. Uang makan juga sama Ya, beberapa ya kak. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk jalur pola pembibitan itu sendiri ada yang bayar uang makan per bulan sebesar 980 ribuan dan juga ada yang gratis teman-teman. Misalkan contohnya ada teman-teman mereka yang dari Jambi ya, Jambi, Aceh dan lain-lain mungkin ya.
itu mereka uang pangkal gratis, uang makan gratis ya. Jadi mereka mungkin tinggal kuliah aja gitu, tinggal nunggu kerjanya, tinggal nunggu lulus. Mungkin itu kelebihannya teman-teman. Untuk yang pola pembibitan ya. Berbeda lagi misalkan dengan kalian mendaftar melalui jalur reguler. Itu kalian biaya sendiri otomatis. Kalian harus bayar segala macam keperluan kalian selama di sana, itu tanggung jawab kalian. Jadi mungkin itu kelebihannya. Mungkin ada tambahan terkait uang makan atau biaya makannya, gimana? Izin Kak, izin menyampaikan untuk rekan saya yang berasal dari Jambi sendiri, dia itu uang permakanannya dibayarin oleh pemerintah atau Dinas Perhubungan Jambi sebesar sekira-kiranya itu 2 semester Kak. Jadi dia itu waktu itu bertemu di Subjambinya itu berkunjung ke STTD dan ia bertemu dengan rekan saya, dan di situ rekan saya bilang uang permakanannya sudah dibayari oleh dinasnya sendiri Kak. Jadi gitu teman-teman ya, udah jelas kan. Jadi sebagian yang pola pembibitan tergantung domisili itu ada yang gratis full dan ada yang juga masih bayar ya. Bayarnya itu uang makan dan juga uang pangkal. Selain uang makan dan uang pangkal ada lagi nggak yang harus dibayar? Nggak ada ya. Oh berarti udah gitu doang. Wah paling uang kalian jajan gitu ya. Uang kalian jajan-jajan buat selama di sana ya. Oh gitu jadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin itu termasuk terjangkau ya. Dengan harga segitu kalian kuliah, uang semester nggak ada. Nah tuh itu bedanya teman-teman. Di STTD nggak ada uang semester. Berbeda dari sekolah lain ya. Kalau sekolah lain itu masih ada bayar uang semester, uang makan, uang asrama dan lain-lain ya, masih ada ya. Tapi untuk STTD itu tidak ada. Jadi itu mungkin kelebihannya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran berapa sih kisaran biaya yang bakal dikeluarin sama teman-teman untuk jalur pola pembibitan di STTD ya. Nanti akan kita rinci, nanti ada totalnya di sini. Perkiraan totalnya ada di bawah. Nanti akan kakak tulis di bawah. Bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, yang merasa konten ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua untuk melaksanakan atau mendaftar di Sekolah Tinggi Transportasi Darat, silahkan klik tombol subscribe-nya juga dengan loncengnya. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, dan 3. Oke, kakak anggap sudah mensubscribe semuanya. Bagi yang sudah mensubscribe, silahkan teman-teman untuk klik like-nya, komennya, dan juga share ya. Karena share dari teman-teman itu menentukan informasi bagi orang lain juga. Semoga teman-teman yang lain juga bisa bermanfaat, merasakan manfaatnya, begitu juga dengan teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Bisa jadi juga dengan mereka lagi, ya kan? Terima kasih banyak. See you next time, teman-teman.